Pada perjalanan kali ini, kami hampir menyerah dan terancam gagal untuk muncak. Tapi, seperti sebuah adegan dalam film, di mana harapan itu selalu muncul terlambat. Dan itulah yang kami temukan di ujung harapan yang hampir sirna. Sepi-sepi suara batur. Lelah. Gas, bareh je. Assalamualaikum. Setiap perjalanan memiliki ceritanya masing-masing. Dan pastinya cerita itu akan indah. Seperti perjalanan kali ini. Dalam pendakian saya menuju puncak Bukit Pergasingan di Lombok Timur. Dari perjalanan ini ada semacam drama-drama yang terjadi sebelum saya dan teman-teman akhirnya sampai di tempat ini, yaitu di trek menanjak Bukit Pergasingan. Sambil menikmati video ini, saya sarankan sebaiknya kalian tekan tombol subscribe pada YouTube channelnya Oget ID. Karena di channel ini kalian akan menikmati indahnya Lombok dan tahu tempat-tempat keren di Lombok dan sekitarnya. Pemanasan yang luar biasa untuk Pergasingan. Aneh. Sogol di kote no. Kukus ida. Sejauh ini, pendakian kali ini adalah pendakian yang paling banyak diikuti oleh teman-teman rumahku. Beberapa di antara mereka pernah mendaki beberapa kali. Dan beberapa lainnya, ini adalah pendakian pertama bagi mereka. Gimana rasanya nikotin, Bang? Luar biasa. Semangat semakin terdorong untuk tetap. Nikotin gimana rasanya, Bang? 2 bungkus. Melihat dua teman besarku ini, mereka baru pertama kali muncak. Aku jadi teringat perjalanan pertama ketika aku memulai sebuah perjalanan menuju puncak. Yang membuatnya terasa lebih sulit bukan karena tingginya, tetapi karena kita tidak tahu seberapa tinggi puncak yang akan kita daki, sehingga kita tidak bisa mengukur sejauh mana perjalanan yang telah kita lalui. Tapi setelah itu, hal itu membuat perjalanan menjadi begitu berkesan. Karena tentunya itu adalah pengalaman baru, perjalanan baru, dan cerita baru. Mam. Sejatinya sebuah perjalanan itu untuk dinikmati. Jadi, kalau kalian capek dan merasa lelah, ya istirahat. Jangan terlalu dipaksakan. Tentunya hidup tidak akan indah kalau terus dipaksakan. Seperti sebuah perjalanan yang naik gunung. Awalnya aku sudah membayangkan kenikmatan dan keindahan perjalanan ini. Setelah sekian lama tidak menapaki ketinggian, tentu pendakian ini akan mengobati rasaku yang telah menguat. Dan aku bersama teman-teman yang lain berangkat penuh semangat dari rumah. Namun, drama hidup itu pun terjadi. Kami hampir gagal muncak karena di tengah jalan, aku bersama teman-teman beserta rombongan lainnya, yang bahkan mungkin jumlahnya lebih dari 1000-an orang, dicegat di tengah jalan saat kami akan masuk ke Sembalun. Tepatnya di jalur Suile, Lombok Timur. Kami di stop, jalur ke Sembalun ditutup. Para pendaki yang berkumpul di sana bingung, tidak tahu mau kemana lagi. Termasuk aku dan teman-temanku. Aku sendiri tidak mendapati alasan pasti kenapa jalur itu ditutup. Bahkan belakangan saat kami tiba di Sembalun, warga di sana tidak tahu kalau jalur itu ditutup. Setelah beberapa diskusi dengan teman-temanku, asal tidak pulang ke rumah karena sudah terlanjur jalan jauh, kami bermaksud menuju Lombok Utara dan akan mencari tempat ngecamp di sana. Dan jalur yang harus kami tempuh pun harus memutar arah melalui jalur Sambelie menuju Obel-Obel dan tembus ke pertigaan Koko Putih sebelum masuk ke Lombok Utara. Perjalanan dengan kendaraan bisa 3-4 jam. Kira-kira kami baru nyampe setengah perjalanan dan
sepertinya matahari sudah sembunyi ke peranduannya. Kemudian di sini kami diselimuti kabut yang indah sehingga pemandangan di sini terlihat putih. Ibu hamil, Mbak. Yang mendaki orang-orang yang tidak ada otak. Enggak berpikir sedikit pun. Jadi kira-kira gimana perjalanan pertama? Luar biasa, amazing. Sugulela. Amazing dan sugulela. Ini yang kedua memang. Dari saya yang pribadi ini yang kedua kalinya saya muncak di Nanggi. Pergasingan. Pergasingan ya. Pergasingan. Yang pertama dulu memang saya muncak di sini, tapi jalurnya lebih tidak ekstrim seperti ini, lebih jauh sekali. Ya Allah. This is my first time at Paranan. Pergasingan Hill. Pergasingan. Pergasingan mountain. Debaut Timbangan si kandok lepang. Geng, ni paling melaka nih ada nono nih. Semelaga dia. Teman kita hilang satu, bro. Siapa yang menemukan Cindage tolong dikembalikan. Bunyi seburu. Si lapak ni tahu kater ke. Kini kami dapat tertawa bahagia dan menikmati perjalanan di antara lelah kami. Setelah sempat berhenti di pertigaan Kokopute, Lombok Utara, beruntung saat berhenti di sana, kami diberitahu oleh seorang bibi penjual nasi bahwa jalur Sembalun sudah dibuka kembali setelah sebelumnya ditutup. Saat ini sudah azan maghrib dan sejauh ini sih puncak sudah terlihat, tapi kita masih butuh mungkin lebih dari 1 jam untuk sampai di puncak. Namun akibat drama yang terjadi, perjalanan melenceng jauh dari ekspektasi. Awalnya, kami berharap bisa sampai di puncak sebelum matahari terbenam. Bahkan, gunung atau bukit yang ingin kami daki pun rencananya lebih tinggi dari ini. Berhubung waktu yang tersisa tidak memungkinkan, mempertimbangkan teman-teman kami yang baru pertama kali muncak, maka kami putuskan untuk mendaki ke Bukit Pergasingan, yang jarak tempuhnya sekitar 3 jam perjalanan normal, dengan ketinggian 1700 mdpl. Perjalanan harus berlanjut sampai malam menyelimuti, sebab saat kami mulai muncak, hari sudah sore. Banyak pendaki lain yang juga muncak malam hari. Sebagian besar alasannya karena memutar jalur seperti kami, sehingga telat sampai base camp. Kiri kanan pada doang ngalai. Oh, kanan. Kanan? Kanan surga. Arah lampu. Ikuti arah lampu. Berjalan malam hari memang tidak dapat menikmati pemandangan sekitar. Namun, kesannya tidak terlalu melelahkan. Jelek lebih bisa. Meski pelan asal jalan terus, akhirnya tibalah kami di area camping puncak Pergasingan. Bau dua tuh. Iya wasalah ini. Ada banyak cara menikmati indahnya ciptaan ilahi. Apapun itu, sejatinya akan semakin mengingatkan dan menyadarkan kita betapa kecil dan lemahnya kita sebagai manusia.
Lantas, hal apa yang membuat kita bisa merasa berkuasa? Kita adalah saudara dari rahim ibu pertiwi, ditempa oleh gelombang, dibesarkan zaman, di bawah tiang bendera. Dulu kita bisa bersama, dari cerita yang ada kita bisa saling percaya, yakin dalam melangkah, lewati badai sejarah, pada tanah yang sama. Dan akhirnya sebuah perjalanan harus berakhir seperti perjalanan kali ini. Maka sampai di sinilah akhir dari perjalanan kita. Semoga kita masih bisa bertemu di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Jangan lupa like video ini apabila kalian suka. Bagikan juga kepada yang lain dengan mengklik tombol share. Berikan komentar terbaik dan pastikan subscribe channel YouTube OGTA ini. Sampai jumpa, sekian. Assalamualaikum.